Selamat pagi dan shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Toraya edisi Jumat 26 Agustus 2022. Sebelum kita membuka dan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bangun dari tidur kami boleh beristirahat dengan penuh sukacita dan bangun pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkatilah kami supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuntun dan sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 12. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa, semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka bertumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan sebuah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Ya, tema pada hari ini, jangan cemburu terhadap orang jahat. Jangan cemburu terhadap orang jahat. Kita sering mendengar orang berkata, mengapa orang baik itu cepat mati? Mengapa bukan orang jahat? Mengapa justru tetap sehat-sehat saja, padahal sering mengganggu dan merugikan kehidupan orang lain, bahkan terlihat semakin sukses dalam kehidupannya? Apakah Tuhan memanggil cepat orang baik agar jangan ada kemungkinan jatuh di kemudian hari, dan umur panjang bagi orang-orang jahat agar ada kesempatan bertobat? Dengan rendah hati,
Yeremia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan orang-orang fasik. Ia tulus dan lurus hati seperti diketahui Tuhan, sehingga ia berhak memohon dan memperjuangkan orang banyak bahwa hanya Tuhan yang dapat mengakhiri kefasikan orang-orang fasik. Jawaban Tuhan sungguh tak terduga. Yeremia justru harus lebih siap lagi menanggung penderitaan batin atau dikhianati keluarga. Dan masalah semakin besar untuk beberapa saat lagi. Bahkan Tuhan sendiri seolah meratapi kehancuran umatnya sebagai akibat dosa para pemimpin dan masyarakatnya. Hal serupa dialami pemazmur. Tidak ada gunanya cemburu kepada kemujuran dan kecongkakan orang fasik, karena akan berakhir secara tragis dan mengerikan. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan tentang kita, tentang hidup kita dan dunia ini. Yang pasti bahwa Allah mengasihi dunia ini dan kita sebagai orang percaya menjadi orang istimewa. Dalam iman kita memiliki kepastian, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Dia mengkehendaki kita memuliakan Dia sambil menikmati berkat-Nya, sekaligus memperjuangkan kehendak-Nya di dunia ini sambil menanti penggenapan-Nya bagi kita dan dunia ini. Amin firman Tuhan.